Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel gua Fasman Giawa. Seperti biasa, gua akan lanjut bahas kisi-kisi soal P3K Perawat terupdate 2023-2024. Nah, seperti biasa aku akan bahas kemampuan manajerial ya, karena gua bahas secara berurutan biar kalian nggak pusing teman-teman untuk mencari part-part video yang gua berikan atau upload ke kalian semua teman-teman. Oke, nah jadi pilihan ganda untuk soal-soal kemampuan manajerial ya hanya ABCD ya, nggak ada E-nya. Dan untuk format penilaiannya ya, yaitu berbobot skor 1, 2, 3, 4. Kalau tidak menjawab maka 0. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Jika Anda adalah seorang dosen pembimbing, salah seorang bimbingan Anda tidak pernah hadir bimbingan untuk konsultasi skripsi karena memiliki permasalahan tertentu. Yang harus Anda lakukan adalah A. Menghubunginya lewat surat elektronik atau telepon untuk menyuruhnya datang bimbingan. B. Menghubunginya lewat temannya untuk menyuruhnya datang bimbingan. C. Mengabaikannya karena bukan tanggung jawab Anda. D. Menghubunginya lewat telepon dan memarahi anak bimbingan tersebut. Oke teman-teman, jadi ini soalnya yaitu antara dosen dan juga anak bimbingan. Oke teman-teman, jadi kebetulan salah satu dari anak bimbingan dosen ini tidak pernah hadir. Mungkin karena ada permasalahan ya. Apa hal baik yang harus kalian lakukan ya? Seperti biasa gue udah bilang rumus untuk menjawab setiap soal-soal untuk kemampuan manajerial ya. Kalian harus berprinsip orang munafik atau pura-pura baik lah ya, untuk mendapatkan nilai dengan skor tertinggi. Nah, jadi di soal yang pertama ini skor paling tertinggi yaitu bagian A, yaitu menghubunginya lewat surat elektronik. Oke, kemudian untuk skor 3 yaitu bagian B, skor 2 ada di bagian C, skor 1 ada di bagian D. Nah, jadi jelas ya, jawaban paling tepat adalah bagian A. Oke teman-teman, jadi ini dia skor untuk penilaian dari soal yang pertama ini. Kita lanjut di soal yang nomor 2. Seberapa seringkah Anda berusaha dengan aktif untuk mencegah gangguan tamu rapat telepon yang biasanya selalu mengacaukan hari kerja Anda? A. Saya tidak merasa terganggu dengan itu. B. Saya selalu menolak dan menjauhi hal tersebut agar pekerjaan selesai dengan baik. C. Saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu. D. Saya merasa terganggu dengan hal itu. Nah, jadi ini mengenai aktivitas kita teman-teman ya, yaitu misalnya kita kedatangan tamu satu, kemudian soal jadwal rapat misalnya, kemudian telepon-telepon yang masuk dari luar. Nah, jadi bagaimana usaha aktif Anda untuk mencegah gangguan tersebut? Oke, jadi jawaban paling tepat atau dengan skor tertinggi ada di bagian C, yaitu saya selalu menyortir seberapa penting hal tersebut terlebih dahulu, seperti itu dia ya. Kemudian skor 3 ada di bagian A ya. Kemudian untuk skor 2 ada di bagian B ya. Kemudian skor 1 ada di bagian D. Jadi jelas ya, jawaban paling tepat adalah C. Nah, ini dia skor untuk penilaiannya ya. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Momentum pilkada dan pilpres kerap kali mengundang sorotan publik terhadap netralitas ASN. Sebagai seorang ASN, apa yang Anda lakukan terhadap hiruk pikuk pilkada dan pilpres? A. Berusaha menjadi ASN perekat dan pemersatu bangsa dengan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. B. Bekerja dengan giat dan penuh tanggung jawab. C. Tetap melaksanakan tugas pelayanan sesuai kondisi dan situasi. D. Bekerja secara profesional jika ada kejelasan sanksi tegas selama pilpres dan pilkada berlangsung. Nah, jadi di soal nomor 3 ini teman-teman ya, dimana pada saat momentum pilkada dan pilpres ya, apa nih yang kalian lakukan sebagai seorang ASN teman-teman ya? Jadi jawaban paling tepat atau dengan skor tertinggi ada di bagian A teman-teman ya, dimana berusaha menjadi ASN perekat dan pemersatu bangsa dengan tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan. Kemudian skor 3 ada di bagian C ya. Untuk skor 2 ada di bagian D.
Lalu untuk skor 1 atau jawaban terburuk ada di bagian B. Oke teman-teman, jadi jawaban paling tepat adalah bagian A. Dan ini dia skor untuk penilaiannya. A, C, D, B. Ya jelas ya. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Di kantor tempat Anda bekerja, atasan Anda memberikan tugas dan menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 11 bulan ini. Maka Anda A. berusaha menyelesaikan tugas pada tanggal 10. B. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan oleh atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. C. Anda akan selesaikan tugas tersebut tepat tanggal 11 bulan ini. Dan D. Anda meminta tolong rekan kerja yang lain agar tidak terlambat deadline. Oke teman-teman, jadi ini soal tugas kantor di mana bos telah menetapkan atau telah menentukan tanggal agar deadline kita siap pada tanggal sekian ya. Seperti di soal di mana deadline-nya harus siap tanggal 11. Maka apa yang kalian lakukan teman-teman? Ya, jadi jawaban yang paling tepat atau skor tertinggi ada di bagian A, yaitu Anda berusaha menyelesaikan tugas pada tanggal 10, yang artinya belum sampai di tanggal 11 ya. Biar ya ada persiapan seperti itu dia ya. Oke, kemudian jawaban untuk skor 3 ada di bagian C ya. Di sini tanggal 11 ya, berarti tepat pada yang dibilang si bosnya. Seharusnya yang paling tepat adalah bagian A tadi ya. Kemudian untuk skor 2 ada di bagian D ya, meminta tolong kepada rekan kerja. Kemudian untuk skor 1 atau jawaban terburuk ada di bagian B, yaitu negosiasi sama bos. Ngeri ya, padahal ditentukan tanggalnya ya agar deadline cepat siap. Dan jawaban paling tepat adalah bagian A, dan untuk skor penilaian A, C, D, B. Oke, masuk ke soal yang nomor 5. Dalam suatu kelompok, apa yang selalu Anda tampilkan tentang diri Anda? Oke, percaya diri, yang tinggi dan ramah. B, menjadi pusat perhatian dan tampil menonjol. C, pihak yang selalu netral jika terjadi perdebatan. D, menjadi pengamat dan pendengar yang baik. Oke teman-teman, jadi di soal nomor 5 ini dimana misalnya kalian punya tugas kelompok lah misalnya. Bukan tugas kelompok tapi punya kerja dalam suatu kelompok. Nah, kebetulan pasti banyak diskusi-diskusi teman-teman ya untuk tugas atau pekerjaan yang telah dikasih di setiap kelompok misalnya ya. Jadi di momen ini pastinya punya pendapat masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian di posisi seperti ini, apa nih yang kalian tampilkan untuk diri kalian? Nah, jadi jawaban yang paling terbaik dengan skor tertinggi ada di bagian D ya. Jadi dalam suatu kelompok kita hanya jadi pengamat dan pendengar baik saja teman-teman ya. Tidak perlu menonjolkan ya. Tidak perlu punya percaya diri yang lebih tinggi ya. Atau pamer-pamer pamer-pamer jawaban misalnya kan kalau ada pertanyaan ya. Kemudian untuk jawaban dengan skor 3 ada di bagian A. Lalu untuk skor 2 ada di bagian B. Kemudian untuk skor 1 ada di bagian C teman-teman. Jadi jawabannya adalah D. Nah ini dia untuk penilaian skor di soal yang nomor 5 ini. D, A, B, C. Oke teman-teman, jadi sekian dulu soalnya. Oh iya, untuk informasi, katanya ya bulan 9 ini tahun 2023 dibuka nih lowongan untuk para P3K teman-teman. Jadi semangat ya untuk bahas soal-soal P3K perawat. Nah jadi sekian ya videonya, gua akhiri. Salam sejawa, terima kasih, bye.